Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Firas Wahyudi dari program studi ilmu kelautan kelas C dengan NIM 26040125140116 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya mau membuat video tutorial olah data menggunakan Excel tentang eh, hasil dari spektrofotometer dari konsentrasi eh, glukosa dan absorbannya. Jadi di sini sebelumnya saya izin pakai aku agar komunikasinya lebih enak. Nah, di sini kita masuk ke Excel, of course. Terus di sini ada dua table yaitu konsentrasi sama absorbansi. Buat konsentrasi yang kita pakai di waktu saat praktikum biokimia tadi, itu ada konsentrasi dari 0, 12,5, 25, 50, 100, sama 200. Buat hasil absorbansinya itu adalah hasil dari WL 500 WL, kita pakai 540 mikron meter buat panjang gelombangnya, dan hasilnya itu buat konsentrasi nol ada di 0,34, buat 12,5 dan 0,26, yang 25 juga 0,26, terus yang 50 tadi 0,21, buat yang konsentrasi 100 0,28, buat yang konsentrasi 200 dan 0,20. Kalau tabelnya udah keisi semua, kita pergi ke insert, terus ke charts, pakai yang sketcher ini, kita pilih yang sketcher with smooth lines and marks. Terus kan kosong nih, cara ngisinya gimana? Kita klik kanan, terus kita select data, terus pencet yang add. Series name-nya itu kur- kurva standar, konsentrasi dan absorbasi IKC. Aduh, IKC, oke. Series X value-nya tuh kita ambil yang konsentrasi, enter. Terus buat seri Y-nya atau yang vertikalnya kita pakai yang absorbansi. Terus kita enter. Oke. Nah, kita oke aja. Nah, ini absorbansi, sorry. Nah, kalau udah kurvanya udah kelihatan, eh, terus charge-nya juga udah kelihatan, terus kita klik tambah, tanda tambah di sini. Kita cek centang yang axis title sama trend line. Nah, buat axis title-nya, yang ini tadi itu ada eh, absorbansi. Terus buat yang X-nya, atau yang horizontalnya, kita ganti jadi konsentrasi. Nah, udah. Terus tadi kan trend line-nya itu kan kita centang juga ya. Kita, ini ada tanda panah, kita pencet. Terus ke more option, scroll sampai bawah, ini ada display equation on chart sama display R squared value on chart. Kalian centang dua-duanya. Ini kan nabrak ya? Nabrak, kalian pindahin aja. Biar visualisasinya enak. Terserah kemana, yang penting bisa dilihat. Nah, kalau udah kayak ini udah jadi. Eh, oh iya, buat seharusnya, eh, s- buat kurvanya tuh harusnya linear dan naik. Itu kalau misalnya hasil dari spektrofotometer sama hasil hasil konsentrasi absorbensinya tuh sesuai atau benar lah. Jadi, di sini aku juga menambahin soal faktor-faktor kenapa sih kurvanya itu nggak linear, terus malah kebanyakan turun gitu. Yang pertama bisa terjadi human error, karena alat yang waktu kita gunain waktu masukin si konsentrasinya ini, kita tuh pakai pipet tetes, jadi eh,
Ya dimana pipet tetes tuh yang kalau misal kita pump itu nggak pasti 1 mililiter, dan bisa jadi aja itu waktu kita pump terus kita pindahin ke tabung reaksi itu bisa jadi eh, kekurangan atau enggak malah kelebihan gitu. Nah, terus yang kedua, waktu tadi pemanasan pakai hot plate, itu kalau kalau yang hasil dari praktikum aku tadi, itu airnya tuh nggak panas, dia tuh cuma hangat. Jadi aku bisa spekulasi kalau suhunya itu nggak sampai 90 atau 100 derajat. Dan buat timernya, kita itu nggak sampai 30 menit, bahkan 15 menit aja kita nggak sampai. Jadi kita tadi cuma manasi di hot plate tuh cuma sekitar 8 menitan. Dan terus juga buat aluminium foilnya tadi ada beberapa kecelakaan kayak bagian bawahnya sobek, terus harus kita tambal. Nah, mungkin di tambelnya itu ada bolong. Terus buat pemindahan ke tabung reaksi juga tadi kita ada tumpah-tumpah, nah, yang mungkin juga itu bisa jadi eh, dari konsentrasinya itu berkurang, atau dari aquadesnya juga berkurang. Eh, mungkin mungkin faktor yang bisa aku sebutin cuma itu doang. Kalau misalnya ada faktor tambahan lagi, bisa eh, correct me if I'm wrong lah. Nah, jadi mungkin itu hasil penjelasan dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.